Jadi awal mulanya sih kita kan punya satu grup keluarga itu, jadi di situ tuh ada menantu, ada anak, ada mama papa gitu, termasuk ada abang juga sebenarnya. Jadi adikku yang cewek yang nomor 6 itu tuh ngirimin video, tapi udah Allahu Akbar, udah gitu udah teriak ngirimin video. Gempa ya. Iya, tiba-tiba ngirimin video posisi tuh udah separah yang kayak yang aku ada share di story gitu kan, udah separah itu, dan posisi papa masih pegang bantal di ujung, kelihatan kalau dia gemeteran gitu kan. Itu tuh aku kayak saking paniknya storynya handphonenya aku matiin, langsung aku video call tapi di grup itu. Video call grup ya. Jadi semua tuh ngangkat gitu. Terus Haikal tuh lagi makan kayak ya gitu, terus aku bilang, oh ini Haikal belum tahu nih, aku bilang kenapa, coba kasih lihat. Terus akhirnya dikasih lihat, ya kita panik lah. Maksudnya buat aku gini, dengan keadaan seperti itu aku tidak memikirkan kondisi rumah atau barang-barang yang ada di rumah, tapi yang aku pikirkan adalah mama, adik-adik, keponakan dan mbak sebenarnya gitu. Karena itu tempatnya juga ini kan tempat sentral. Biasa kita keluarga tuh ngumpul di situ, di meja makan yang panjang itu kita ngumpul. Dan nggak tahu kenapa memang beberapa kemarin ya kita acara ulang tahun mama segala macam juga itu fine aja, nggak ada gejala-gejala yang mencurigakan gitu kan. Jadi karena itu juga rumah bekas yang kita beli dan kita renovasi gitu. Jadi ternyata ada kendalanya di rayap itu tadi. Nah itu dibelinya tahun berapa sih Kak? Tahun berapa Itu 2013. 2015. Ya sekitar 2015-an. Jadi memang aku beli dalam keadaan memang itu bekas rumahnya Om Tio Cadewo. Jadi memang aku tuh beli rumah itu memang banyak banget netizen yang masa rumah seperti ini masih pakai kayu seperti itu. Dan kita tuh nggak tahu kondisi rumah karena memang sudah tertutup kan atasnya. Jadi memang kita tuh nggak pernah mengecek lagi bagian dalamnya seperti apa gitu, karena memang tutup rapi dan memang tidak ada bocor juga ya. Betul, karena memang itu struktur memang bangunan rumah yang cukup lumayan lama ya, karena masih masih ada kayu-kayu gitu dalamnya. Jadi itu sebenarnya udah banyak renovasi. Udah banyak renovasi, kita renovasi, cuma memang kita nggak concern aja untuk di plafon itu pegangan itu harusnya diganti galvalum atau besi harusnya gitu kan. Zaman sekarang udah pakai PVC atau apa gitu lah, yang besi lah pokoknya gitu. Nah jadi ternyata itu masih pakai yang kayu yang lama, dilapisin aja diganti gipsumnya aja di atas. Ya kita pikir mungkin pada saat itu kayunya masih oke, gitu kan, masih bagus. Ini ternyata usia juga ya. Iya, dan berapa 2 minggu sebelumnya tuh yang keserang tuh kusen yang pinggir pintu tuh, itu juga tiba-tiba brok gitu. Jadi memang udah beberapa minggu ini tuh ada aja dari kusen, tiba-tiba apa gitu. Memang sebenarnya tanda-tanda tuh udah ada gitu, tapi kita tidak berpikir kayak sebesar itu gitu, sampai ya Allah, yang maksudnya kayak nggak ada tanda-tanda lah. Maksudnya itu dalam keadaan memang lagi hujan besar sekali. Kemarin tuh kan lagi memang hujan besar. Mungkin orang berpikir karena rumah kita bocor atau apa, nggak ada bocor sama sekali gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa juga aku memposting itu lebih ke edukasi juga buat orang berpikir rumah itu dalam keadaan baik-baik aja, tapi ternyata dalamnya tuh ternyata kita harus hati-hati gitu. Jadi aku memang minta maaf juga ke banyak sama wartawan yang pengen nanya. Buat aku nggak siap, lebih ke ini menjadi lebih shock sih gitu, karena memang lihat rumah mungkin dari video-video kayak emang serem banget sih, kayak terjadi gempa tapi di dalam rumah doang gitu, yang membuat aku kayak shock sih. Karena sebenarnya sih kita ada video di grup khusus tuh emang lebih dramatis sebenarnya, cuma karena pada nggak pakai kerudung kan, jadi saya nggak bisa publikasi gitu. Jadi, tapi bentuk-bentuk rayapnya tuh ada, itu sejelas emang separah itu sih. Dan yang habis pikir juga lampu ya, downlight gitu, lampu downlight itu juga sampai jatuh ke bawah juga gitu. Dan rayap itu karena udah nempel makan di kusen itu kayu. Rayap itu bukan hanya makan kayu, jadinya makan kabel juga. Itu yang bikin aku tuh sampai shock lah, kita habis pikir lah. Akhirnya sekarang pada akhirnya bukan hanya ruangan itu yang kita rapikan, tapi rumah mama jadi semuanya kayak kamar mama, kemudian juga ada ruang piano, terus ruang tamu. Itu juga kita langsung rapikan, karena biar gimana pun keselamatan orang tua itu menjadi prioritas buat aku sih ya. Apalagi kan kita mau meninggalkan mama dulu nih untuk waktu yang lumayan lama gitu. Jadi kan kita harus, untungnya sih anak-anaknya gercep gitu ya, anak-anak
anak-anak mama tuh bapak tuh bercap semua, walaupun keadaannya Saskia sama Hanung juga lagi di luar negeri, baru berangkat di hari itu juga ya. Nah, terus ntar besok penggantian kita yang berangkat. Jadi untung ya Allah masih tahu ya sekarang gitu kan, dalam arti kita yang anak-anak paling tuanya ada di sini, bisa antisipasi, lakukan antisipasi lagi, bisa melakukan tindakan yang lebih aman lah untuk papa mama gitu, karena kan bagaimanapun juga mereka ini kan juga sudah apalagi mama ya kesehatannya juga harus tetap kita pantau terus gitu loh. Yang makanya jangan sampai hal-hal yang seperti itu bisa terjadi lagi. Yang kita pikirin sekarang nih, apa kabar di kamar mama nih gitu. Karena kan itu kan satu lantai yang sama Mbak. Kali mikirin tuh gimana caranya ya. Mama tuh evakuasi ya tidur sekarang pindah Iya, ke kayak kamar karena atas ya? Saskia, nggak karena Saskia lagi. Ke rumah Saskia ya? Karena Saskia juga sama Mas Anung lagi di Luar negeri, Syria ya. Turki ke Syria. Iya, jadi jagain anak-anak ya otomatis dia harus pindah dulu, walaupun mama bilang mama aman kok, tapi tetap aja anak-anak kan kayak lebih Tapi butuh yang inilah. kelihatannya sih sebagai catatan juga buat kita nih, terutama apalagi saya juga punya rumah orang tua di Kabupaten Cempaka Putih, juga keadaannya ya kurang lebih hampir sama gitu ya, rumah di eranya itu gitu kan. Harus lebih aware. Harus lebih aware juga, memang harus skala berkala dicek. Cuman nih sekarang yang aku khawatirkan sebenarnya ini ada beberapa area lagi yang satu lantai di tempat kejadian kemarin itu, ada kamar mama, ada dapur juga, ada ruang piano, ruang tengah ke belakang, ruang Udah itu lagi langsung yang dilakukan. terusan garasi itu loh ya. Iya, itu langsung pokoknya udah langsung ada RAB yang masuk ke grup. Kita punya grup namanya La Family, itu isinya menantu dan anak mama dan mama papa, terus ada lagi anak-anak mama dan papa. Itu Ya. Maaf ya Mas. kalau kita pindah sini. Share lagi. Itu ada anak-anak, itu grup anak-anak mama dan papa. Itu langsung kayak ada RAB berapa itu kita langsung selesaikan. Jadi memang buat aku sih sekarang gimana caranya bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan buat mama papa yang tinggal di situ. Sebenarnya kalau budget itu sebenarnya nggak ada ya, kalau nggak ada kejadian ini kita nggak ada. Jadi begitu kita pokoknya kemarin pas kejadian aku dari kantor, kebetulan aku lagi di kantor, ada tukang lagi kantor, kebetulan kan kantorku di belakangnya lagi bangun rumah Saskia sama Mas Anung kan. Itu pokoknya gimana cara langsung panggil tukang di belakang, aku bilang gitu, udah langsung panggil tukang di belakang. Kebetulan Haikal di kantor yang satu, aku di kantornya yang satu gitu. Jadi aku bilang sama tim di kantor, iya aku bilang sama tim di kantor, panggil tukang yang di kantor. Jadi aku langsung bawa tukang yang di kantor 2 orang, Haikal bawa tukang yang di kantor dia, bukan tukang, tapi semua karyawan di kantor ada pokoknya ada yang OB sama driver kantor, semuanya dibawa. Jadi 4 orang apa 5 orang. Aku bawa 2 dari kantor, plus ada tukang yang di rumahnya Haikal, jadi kita bawa. Jadi habis dari situ kita pertimbangkan siapa tukang yang memang akhirnya memutuskan untuk di sana. Nah, memenangkan proyek itu. akhirnya udah diobrolin tadi pagi baru di-share di grup anak-anak mama. Ini budgetnya sekian, udah budgetnya sekian untuk perbaikan ruang piano, ruang tengah, kamar mama, dan ruang mana lah gitu. Budgetnya ada sekian lah ya, maksudnya itu kan ini ya kalau budget gitu. Tapi akhirnya patungan dari alhamdulillah ketujuh anak mama lebih ringan ya, tanpa membebankan mantu-mantunya mama, tapi kita dengan anak-anaknya mama kita bisa menutupi semua bangunan itu, dan insya Allah membuat mama jadi lebih tenang tanpa membebankan mama dan papa.